Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatkur Rizky Mubarak dari kelas PBI 2B dengan NIM 226121062. Saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir semester 2 mata kuliah fikih. Di sini saya akan membahas sedikit tentang sholat subuh yang berisi tentang tata cara pelaksanaan sholat subuh, sunnah-sunnah yang sebaiknya dilakukan sebelum sholat subuh, ketika sholat subuh, dan setelah sholat subuh. Sebelum melaksanakan sholat subuh, sebaiknya kita membersihkan diri dari najis-najis, yaitu dengan cara berwudu agar sholat kita dapat diterima dan sah. Waktu pelaksanaan sholat subuh yang utama dimulai usai berkumandangnya azan dari terbit fajar shodiq, yaitu fajar kedua hingga sebelum masuknya waktu matahari terbit atau syuruk sebagai batas akhir sholat subuh. Subuh berakhir saat sudah masuk waktu matahari terbit. Banyak pertanyaan yang berasal dari teman-teman kita semua, bagaimana kita melaksanakan subuh seperti jam 6 atau jam 7, dikarenakan kita lupa atau kita masih tidur lelap pada saat itu, namun tidak ada unsur kesengajaan pada kita melalaikan sholat subuh. Hukumnya yaitu kita harus tetap melaksanakannya, walaupun kita bangun pada jam 6 atau jam 7, kita harus tetap melaksanakannya. Tetapi tentu pahalanya tidak sama dengan orang yang berusaha bangun dan melawan kemalasannya untuk sholat subuh, baik ketiduran tidak sengaja atau sengaja. Wajib bagi muslim untuk melaksanakan sholat subuh walaupun jam 7 atau jam 6, tetap wajib melaksanakan sholat subuh. Dan yang pertama, sunnah yang dianjurkan atau sebaiknya dilakukan sebelum sholat subuh, yaitu sholat 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, yang sering kita sebut dengan sholat qobliyah subuh. Mengenai waktu pelaksanaan sholat sunnah qobliyah, Rasulullah melakukannya setelah azan subuh dan dikerjakan tidak berlama-lama. Dalam hadis berikut yang berbunyi, yusolli ra'atai fajri ida sami'a adana wa yuhaffifuhuma, yang artinya Rasulullah SAW dahulu diam antara azan muazin hingga waktu sholat subuh. Sebelum mulai melaksanakan sholat subuh, beliau terlebih dahulu sholat 2 rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sholat qobliyah subuh juga memiliki keistimewaan. Dalam hadis berikut yang berasal dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya 2 rakaat fajar, yaitu sholat sunnah qobliyah subuh, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Disebutkan juga dalam hadis lain, jika sholat sunnah qobliyah subuh adalah sholat yang sangat diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis berikut yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia menyatakan tidak ada sholat yang Nabi SAW sangat memperhatikan selain 2 rakaat qobliyah subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah kita melakukan sholat qobliyah subuh, kita langsung melaksanakan sholat subuh. Sebelum kita melaksanakan, kita dianjurkan untuk membacakan niat. Niat sholat subuh yaitu adalah niat subuh untuk sendiri. Ketika kita sholat sendiri, yaitu usolli fardhos subhi rakaatain mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Dan niat untuk menjadi makmum yaitu usolli fardhos subhi rakaatain mustaqbilal qiblati makmuman lillahi ta'ala. Nah, sedangkan untuk imam, usolli fardhos subhi rakaatain mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala. Setelah membaca niat, dilanjutkan dengan takbir. Setelah itu kita membaca doa iftitah. Bacaan iftitah yaitu adalah sebagai berikut: Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adda baina masyriqi wal maghrib. Allahumma nakini min khotoyaya kama yunaqqas sawbul abyadu minad danas. Allahumma qsilni min khotoyaya bil ma'i was salji wal barad. Perlu diingat bahwa membaca doa iftitah hukumnya ialah sunnah.
Menurut Imam Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah, membaca doa iftitah hukumnya sunnah bagi imam, makmum, dan orang yang salat sendirian. Sedangkan menurut kalangan Malikiyah, membaca doa iftitah hukumnya makruh karena para sahabat meninggalkannya walaupun hadis yang menyatakan hal tersebut riwayatnya sahih. Setelah itu kita membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah itu kita baca surat pendek. Dalam sholat subuh masih belum jelas apa surat pendek yang dianjurkan ketika kita melaksanakan sholat subuh itu surat apa. Jadi kita bebas membaca surat pendek manapun ketika kita melaksanakan sholat subuh. Seperti contoh, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah itu rukuk. Bacaan rukuk yaitu adalah subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali. Setelah itu iktidal dan bacaan samiallahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Setelah itu kita sujud dengan bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Lalu duduk di antara dua sujud. Doa di antara dua sujud yaitu adalah Rabbighfirli warhamni warzuqni wa'fani warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Setelah itu kita langsung saja ke rakaat kedua. Pada rakaat kedua, ketika kita melakukan sholat subuh, terdapat satu sunnah, yaitu membaca doa khunut. Doa khunut dibacakan ketika kita selesai melakukan iktidal, yaitu setelah rukuk dan sebelum sujud. Bacaan doa khunut adalah sebagai berikut. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawalit wa barik li fi ma atait wa khini syarra ma hadait fa innaka ta'di wa la yudha alaik innahu la yadzilu mau walait. Setelah itu dilanjutkan dengan sujud dan berakhir dengan at-tahiyat akhir. Bacaan at-tahiyat akhir adalah at-tahiyatu lillahi wassalawatu wa thayyibah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Setelah itu salam. Selanjutnya adalah sunnah yang dianjurkan setelah kita melaksanakan sholat subuh. Kebanyakan dari kita setelah sholat subuh pasti masih mengantuk. Ya memang mengantuk adalah musuh besar bagi kita semua saat melaksanakan sholat subuh. Setelah kita melaksanakan subuh, kita sebaiknya daripada tidur kita membaca Al-Quran atau berzikir atau membaca sholawat Nabi seperti itu. Cukup sekian dari saya, semoga video yang saya buat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.